Halo Sobat Caya semua, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar medis CKD atau gagal ginjal kronik, di video kali ini kita akan bahas konsep dasar keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi pada pasien dengan CKD atau gagal ginjal kronik. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen materi apa yang akan kita bahas di video selanjutnya. Pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan. Pengkajian harus dilakukan secara sistematis dan benar, biar mendapatkan masalah keperawatan yang dialami oleh pasien dan dapat diberikan intervensi keperawatan yang tepat. Pengkajian keperawatan terdiri dari pertama, identitas pasien yang meliputi nomor registrasi, nama, umur, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, agama, pendidikan, alamat, tanggal masuk rumah sakit atau MRS, tanggal pengkajian, jaminan kesehatan, dan penanggung jawab. Kedua, ada keluhan utama. Keluhan utama itu apa yang dirasakan atau dialami pasien yang menyebabkan pasien atau keluarga mencari bantuan kesehatan atau masuk ke rumah sakit. Keluhan utama pasien pada gagal ginjal kronik ada berbagai macam. Keluhan utama yang dapat timbul dapat berupa kelemahan fisik dan edema, urin output sedikit sampai tidak dapat buang air kecil, gelisah sampai penurunan kesadaran, tidak selera makan atau anoreksia, mual muntah, mulut terasa kering, rasa lelah, nafas berbau seperti amonia, dan gatal pada kulit. Pengkajian ketiga yaitu ada riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan terdiri atas riwayat penyakit sekarang, riwayat kesehatan yang lalu, dan riwayat kesehatan keluarga. Riwayat kesehatan sekarang adalah kronologis dari penyakit yang diderita saat ini, mulai dari awal keluhan hingga dibawa ke rumah sakit, yang dibuat secara lengkap. Selain itu, tindakan apa yang sudah diberikan oleh pasien untuk mengobati sakitnya sebelum dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan riwayat kesehatan yang lalu, di mana perawat menanyakan riwayat penyakit yang pernah dialami pasien sebelumnya, berapa kali pernah sakit sebelumnya, dan cara mengobatinya. Selanjutnya, riwayat kesehatan keluarga. Perawat menanyakan pada pasien atau keluarga mengenai penyakit yang pernah diderita anggota keluarga. Jika memungkinkan, buatlah genogram atau gambaran garis keturunan beserta penyakit yang pernah diderita, terutama untuk penyakit-penyakit yang sifatnya diturunkan atau penyakit menular. Ini adalah contoh genogram, jadi nanti disesuaikan dengan pasiennya ya. Pengkajian yang keempat yaitu ada riwayat pola fungsional kesehatan atau yang dikenal dengan 11 pola Gordon, di mana pada pengkajian tahap ini bisa menggambarkan pola fungsional kesehatan waktu di rumah dan saat dirawat di rumah sakit untuk membedakan adakah permasalahan yang terjadi. Selain itu, di dalam 11 pola Gordon ini terdapat juga pemeriksaan fisik beberapa sistemnya. Dan data yang didapatkan berupa data subjektif dan objektif. Berikut ini contoh dari 11 pola fungsional yang terjadi pada pasien dengan gagal ginjal kronik. Pertama, ada pola persepsi dan penanganan kesehatan, di mana pada pengkajian pola ini menggambarkan persepsi, pemeliharaan, dan penanganan kesehatan. Komponen dalam pola ini adanya gambaran kesehatan secara umum, alasan kunjungan dan harapan, gambaran terhadap sakit dan penyebabnya, dan apa penanganan yang dilakukannya, seperti kepatuhan terhadap pengobatan, pencegahan atau tindakan dalam menjaga kesehatan, penggunaan resep obat atau obat warung, penggunaan produk atau zat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pasien merokok, pasien minum minuman alkohol, atau minuman jamu. Pola kedua ada nutrisi metabolik, yang dimana menggambarkan intake makanan, keseimbangan cairan dan elektrolit, nafsu makan, pola makan, diet, fluktuasi berat badan dalam 6 bulan terakhir, kesulitan menelan, mual, muntah, kebutuhan jumlah zat gizi, masalah atau penyembuhan kulit, dan makanan kesukaan.
Pola ketiga ada eliminasi, menggambarkan pola fungsi ekskresi, kandung kemih dan kulit dengan komponen beberapa kali buang air kecil dalam sehari, karakteristik urinnya gimana, adakah masalah dalam proses miksi, adakah penggunaan alat bantu untuk miksi seperti kateter urin, habis itu ada gambaran pada buang air besar, gimana karakteristiknya. Pola keempat ada aktivitas dan latihan, yang dimana menggambarkan pola aktivitas dan latihan pasien, fungsi pernafasan dan sirkulasi. Komponennya dapat berupa gambaran level aktivitas, kegiatan sehari-hari, dan olahraga. Aktivitas saat senggang, apakah mengalami kesulitan dalam bernafas, batuk, nyeri dada, dan yang lainnya. Pemeriksaan yang dilakukan dapat berupa level fungsional dan uji kekuatan otot. Pola kelima, tidur istirahat, menggambarkan pola tidur istirahat dan persepsi pada level energi. Komponen ini dapat berupa berapa lama tidur di malam hari, jam berapa tidur, jam berapa bangun, apakah terasa efektif, adakah kebiasaan sebelum tidur, apakah mengalami kesulitan dalam tidur. Pola keenam yaitu kognitif persepsi, yang menggambarkan pola pendengaran, penglihatan, pengecapan, taktil, penciuman, persepsi nyeri, bahasa, memori, dan pengambilan keputusan. Komponennya dapat berupa kemampuan menulis dan membaca, kesulitan dalam mendengar, visusnya bagaimana, apakah ada nyeri dan bagaimana karakteristiknya, pusing dan mengalami insensitivitas terhadap dingin, panas, dan nyeri. Pola ketujuh ada persepsi diri, konsep diri, yang menggambarkan sikap terhadap diri dan persepsi terhadap dirinya sendiri. Komponennya dapat berupa bagaimana menggambarkan diri sendiri, apakah ada kejadian yang akhirnya mengubah gambaran terhadap dirinya, apakah hal yang paling penting menjadi pikirannya, apakah pasien sering merasa marah, cemas, depresi, dan takut. Pola yang kedelapan ada pola peran hubungan yang menggambarkan keaktivitasan hubungan dengan peran, dengan keluarga atau dengan yang lainnya. Komponennya dapat berupa pengaturan kehidupan, dia apakah hidup sendiri atau bersama, apakah mempunyai orang terdekat, bagaimana cara dia menangani suatu keadaan, apakah mempunyai kegiatan sosial. Pola yang kesembilan yaitu ada pola seksualitas reproduksi, yang dimana komponennya dapat berupa apakah kehidupan seksualitasnya, apakah menggunakan alat bantu atau pelindung, khusus bagi wanita, gambarannya pola haid, usia datang bulan, menopause, riwayat kehamilan, masalah terkait dengan haid. Yang ke-10 ada pola coping toleransi stres, di mana menggambarkan kemampuan untuk menangani stres dan menggunakan sistem pendukung dengan komponen apakah ada perubahan besar di dalam kehidupan dalam beberapa tahun terakhir, apakah solusi dalam menghadapinya, apakah ada tempat berbagi. Dan pola yang terakhir itu pola nilai kepercayaan yang menggambarkan spiritualitasnya, nilai, sistem kepercayaan, dan tujuan dalam hidup. Komponennya dapat berupa selalu mendapatkan apa yang diinginkan, apakah agama yang merupakan hal penting dalam hidup, adakah nilai atau kepercayaan pribadi, adakah tujuan ataupun keinginan dan rencana di masa yang akan datang. Tahap selanjutnya menentukan diagnosa keperawatan. Pengangkatan diagnosa didasarkan pada penemuan kita waktu dilakukan pengkajian keperawatan yang didasarkan pada pedoman kriteria pada SDKI atau Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Ada banyak diagnosa keperawatan yang dapat diangkat pada pasien dengan gagal ginjal kronik, apalagi kalau yang sudah mengalami komplikasi. Berikut ini beberapa diagnosa keperawatan yang dapat diangkat pada pasien dengan gagal ginjal kronis. Untuk berhubungannya itu tergantung dari kondisi yang dialami oleh pasien. Bisa dilihat di buku SDKI ya untuk karakteristiknya.
Diagnosa keperawatan pertama yaitu ada hipervolemia. Kita contohkan aja ya, hipervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Kalau pengangkatan diagnosa ini, data yang harus ada pada pasien seperti pasien mengeluh sesak nafas, pasien mengalami peningkatan berat badan secara drastis, adanya edema, bisa juga ditambah TTV dan hasil laboratorium yang mendukung. Untuk lebih lengkapnya, Sobat Cahaya bisa lihat di pedoman SDKI ya. Untuk diagnosa keperawatan yang kedua yaitu ada bersihan jalan nafas tidak efektif. Kita contohkan saja bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas, di mana data yang harus muncul pada pasien yaitu pasien mengeluh sesak, pasien mengeluh batuk berdahak, tampak pernafasan pasien cepat, dan adanya nafas bunyi tambahan. Nanti bisa dilihat lagi ya buku panduan SDKI. Nah, untuk contoh diagnosa yang ketiga yaitu ada gangguan integritas kulit berhubungan dengan kelebihan volume cairan. Dengan data adanya keluhan pada kulit seperti bersisik, eksimosis, gatal, ataupun kasar, adanya nyeri, bahkan hematoma, kemerahan, dan bisa jadi perdarahan. Jadi itulah contoh diagnosa yang muncul pada pasien dengan gagal ginjal kronik. Setelah kita menentukan diagnosa keperawatan yang tepat, selanjutnya intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan berdampingan dengan luaran atau outcome. Berikut ini contoh atau gambaran dari luaran atau outcome dari diagnosa yang sudah kita buat tadi. Kalau luaran berpedoman pada SLKI, sedangkan untuk intervensi berpedoman pada psiki. Setelah menentukan outcome dan intervensi, langkah selanjutnya melakukan implementasi atau tindakan keperawatan yang sudah kita rencanakan tadi. Di mana pada tabel implementasi keperawatan harus ada tanggal, diagnosa, jam, dan paraf. Kapan kita melakukannya? Berikut contohnya. Tahap akhir dalam proses keperawatan yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari tindakan keperawatan yang dilakukan. Berikut contohnya. Bagaimana Sobat Cahaya? Sudah ada gambaran ya tentang konsep dasar keperawatan pada pasien dengan gagal ginjal kronik. Nantikan contoh soal dan pembahasannya di channel Cahaya Belajar Bersama. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.